Pada suatu malam yang mencekam di sebuah desa yang tidak mau disebutkan namanya, tiba-tiba muncul makhluk mengerikan yang biasa kita sebut pocong. Dengan pakaian kain kafan yang sudah usang dan wajah yang mengerikan. Celurit John, celurit. Celuritnya mana celuritnya? Sabar ngapa kok sabar? Baru juga gue mulai cerita. Lagian ada baik dah guru lu nyuruh bikin tugas mengarang pakai segala pocong celurit lah dibawa-bawa. Pokoknya gue udah kagak mau diomelin dia lagi besok. Malu-maluin gue bawen. Mau gue lanjutin gak nih ceritanya? Siap. Yaudah, tulis lagi nih. Dengan pakaian kafan yang sudah usang dan dengan wajah yang mengerikan, tiba-tiba pocong itu mengeluarkan sebuah celurit dari balik jubahnya. Cia, tolol, mana ada pocong bisa megang celurit. Emang orang bisa ya, Wen? Pocong tangannya diikat kok. Tolol amat sih lu pada. Lah, iya ya. Lu gimana sih, John? Katanya tadi bikin cerita beginian gampang. Lu aja udah tahu kalau pocong tangannya diikat. Ya terus pakai apaan kok megang celuritnya coba? Ya terserah lu lah. Kan lu yang bikin alur ceritanya. Pakai pala kek, pakai apa kek? Ya udah iya. Kemudian pocong itu membawa celurit di kepalanya. Yah, jadi nancep dong ya. Goblok tuh pocong, belum sempat ngebegal udah dibegal duluan. Tolol, Joni tolol. Sakit kok, sakit. Udahlah, gue males ngelanjutin. Ya, gitu aja ngambek. Udah, lu minta bikinin aja Mas Yowen. Udah kagak nafsu gue bantuin lu. Sini, gue bayang bikinin. Lagian tugas beginian lu kasih Joni. Nah, gua demen nih sama kata-kata lu, Wen. Ayo, Wen, mainkan. Siap, tulis nih kok. Siap. Malam itu tak seperti biasanya. Angin begitu tenang, namun suasana terasa lebih mencekam. Di depan rumah tua yang sudah lama tak terurus, tiba-tiba muncul seorang pocong. Pocong, Wen, pocong, bukan orang. Masa seorang pocong? Oh iya, sorry, gue ralat. Muncullah seekor pocong. Makin tolol aja lu. Lu kira ayam apa seekor? Ya terus apaan dong? Sebuah gitu. Parah lu, tolol emang lu, Wen. Orang sekalian bae lu masukin keranjang buah tuh pocong biar dia kumpul sama temen-temennya. Sesosok, Wen. Kalau penyebutan buat bangsa demit, lu pakainya sesosok. Nah, ini dia nih. Jagoan gua baru datang. Dari tadi kan lu nongol, Ki. Gua ada kok di sebelah dari tadi. Dengerin gua pada ngelenong, kagak ada yang bener. Lagian bikin pocong bawa celurit aja, lu pada bingung. Lah emang gimana harusnya, Ki? Pocong itu kan makhluk goib. Ya seharusnya tuh celurit juga goib. Dia bisa ngambang juga kan seharusnya. Jadi lu nggak usah pada bingung-bingung mikirin gimana megang celuritnya tuh pocong. Nah ini baru pikiran cerdas namanya. Kagak kayak lu berdua mikirnya. Kagak ada yang semenggah dah lu pada. Di, masih untung lu. Gue mau bantuin lu ngarang cerpen. Pakai nyala segala lu. Udah, diam lu, Wen, jangan berisik. Ayo, Ki, bantuin gua bikinin cerpen pocong celurit. Lu yakin mau gue bikinin? Iya, udah lu baik. Gua lebih percaya sama lu, Ki. Sejauh ini penjelasan lu yang paling masuk akal soalnya. Ya udah, gue bikinin nih. Oke, siap. Gua catat nih, Ki. Di jalan yang sepi, ada sosok pocong celurit sedang melayang-layang menyusuri jalan. Akhirnya, terjadilah perdebatan antara pocong celurit dan pocong golok. Pocong celurit pun berkata, "Woi, anak mana lu?
berani-beraninya ngandang gue. Lalu pocong golok pun menjawab, udah, lu jangan banyak bacot. Ayo, taruhan sama pasukan gue. Ki, Kenapa? itu Ki, kayaknya gua kagak cocok dah sama cerita lu. Ini kan buat tugas sekolahan, Ki. Oh, ya udah. Kalau kagak cocok sama cerita yang ini, gue masih ada cerita yang lain sih. Misalnya pocong celukit PS kuntilanak celukit. Apa pocong celukit tahu kan sama warga kampung? Kayaknya mending gua terima diomelin aja dah sama guru gua. Oh, iya deh. Lagian kenapa lu orang minta tolong baik sih dibikinin sama si Supri? Tadi kata lu dia udah bikinin buat lu. Ah, kagak dah. Nggak bermutu banget bikinan dia. Pri, woi Pri, bengong baik lu dari tadi. Wah, gua tuh udah bikinin, Wen. Dianya aja yang nggak mau nerima. Si Kribo nongol tuh. Lah, coba giliran lu, Bu. Bikinin cerita pocong celurit buat Marco, Bu. Kagak usah dibahas lagi udah. Ya jangan gitulah kok. Dicoba aja dulu. Siapa tahu versi Kribo cocok sama lu. Kagak usah, Bo. Mending lu diem aja. Udah, lu dengerin dulu coba. Ayo, Bu, mulai. Pada suatu malam, apa itu, pocong, bawa celurit. Siapa itu, Diem, Bo. Gua bilang diem. Goblok lu. Wah, pocong, bantai. Waduh. Sakit. Aduh. Tumben lu, pagi-pagi udah berangkat John. Libur gua, Wen. Gua mau ke rumah temen gua dulu. Oh iya, terus semalam si Marco gimana jadinya? Ah udah tuh, tahu sendiri semalam habis gebukin pocong kejadian, gua langsung kabur pulang ke rumah. Bongki tahu kali tuh. Gue dengar-dengar sih katanya dia akhirnya pakai ceritanya si Supri. Jadi penasaran gua sama ceritanya si Supri kayak apa. Wen, Ki, 86. Yaudah, gue berangkat dulu John. Iya, Wen. John, gue berangkat, Iya. Awas hati-hati, rambutnya terbang, Bu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bacakan punya siapa ini? Oh, Marco. Menjelang pagi, pocong pun bergegas ke sawah, membawa celurit untuk memanen padi. Istri pocong pun ikut mendampingi dengan membawa bekal. Akhirnya, hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Hasil panen pocong melimpah ruah. Akhirnya, pocong dan istrinya pun hidup bahagia. Wah, Ibu terharu sekali bacanya. Benar-benar ending yang membahagiakan. Beri tepuk tangan untuk Marco. Wah, cerita apaan tuh? Ya jelas banget. Gak punya alat malu emang lu kok. Wah, mampus lu kok, mampus. Sudah anak-anak, nggak boleh gitu. Kita harus hargai karya teman kita. Bangsat Supri, gue dikerjain ternyata. Dasar anak monyet. Sial, lihat aja lu ntar. Woi, Supri, jangan kabur lu, Bre. Waduh, gawat nih. Kabur. Kunyuk emang lu. Makan nih. Waduh, mampus gua. Kok? Marco, Buset, ngapain lu gini hari manggil-manggil gua dari jendela? takut nenek lu tahu kalau gua lewat pintu depan. Emang ada apa dah lu? Penting benar kayaknya. Lu tahu gak, pocong yang kita gebukin semalam? Kagak, Wen. Itu Pak RT kok. Buset, serius lu, Wen? Iya, serius kok. Kita semua dipanggil ke rumah dia sekarang. Bocah-bocah yang lain udah pada di sono. Tinggal lu sama gua doang yang belum. Aduh, ada baik dah hari ini. Yaudah, yuk. Kalian semua ini benar-benar keterlaluan ya.
Orang tua kalian pukulin juga. Saya beneran nggak ikut mukulin, Pak. Lagian Bapak ngapain juga semalam pakai kostum pocong segala? Kita kan jadi nggak ngenalin. Nggak mungkin kalian nggak kenalin saya. Beneran, Pak. Alah, alasan kamu. Terus kamu juga, Ki. Kamu kan yang provokatorin anak-anak buat mukulin sama nginjak-nginjak saya. Kamu harus tanggung jawab. Udah bikin saya sampai babak belur begini. Kan tadi udah dijelasin si Joni, Pak. Kita emang nggak ada yang kenalin Bapak. Bohong. Terus ya Bapak deh kalau nggak percaya mah. Emang saya nggak percaya. Kamu juga kok. Kamu kan yang paling banyak mukulin saya. Saya tahu. Kamu semangat banget mukulin saya. Punya dendam apa kamu sama saya emangnya? Sumpah, saya nggak tahu, Pak. Alah, semaknya kamu juga. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau kamu ada apa-apa di sekolahan, saya udah nggak mau urusin lagi. Lah, emang ngelakuin apa? Kamu harusnya tuh hargai perjuangan saya buat kamu. Ibu kamu udah nitipin soal sekolah kamu ke saya. Dan saya yang bertanggung jawab buat maju ke sekolahan kalau kamu bikin masalah. Ya kan, Bapak dibayar sama ibu saya. Tiap bulan kan, ibu saya selalu transfer ke Bapak kan. Udah, kamu jangan bahas-bahas soal itu. Tetap aja, apa yang ibu kamu kasih itu nggak sebanding sama apa yang saya lakuin. So penting banget. Ngomong apa kamu? Kamu ini ya. Udah, biar nanti saya yang kasih tahu mereka pelan-pelan, Pak. Nggak bisa, ini soal harga diri saya. Bapak istirahat aja dulu. Nggak mau. Pokoknya masalah ini harus segera saya selesaikan. Ayo, bawa aja, Bon. Woi, turunin saya. Woi, turunin saya, woi. Sebenarnya gua tahu sih kalau itu Pak RT. Sama sih, gue juga tahu sebenarnya. Hehehe. Iya, gue juga tahu Tapi karena Boge nyuruh bantai, ya gue bantai itu orang. Bener kata Pak RT. Emang nggak mungkin aja kalau kita nggak ada yang ngenalin. Kita semua pasti tahu lah kalau pocong itu Pak RT. Enggak, gua beneran nggak tahu kalau itu Pak RT. Lu semua nih bener-bener keterlaluan. Mampus lu teh, makan tuh boga mentah gua. mampus RT. Tapi tetap aja lu semua keterlaluan. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu gua sih? Kalau semalam itu si RT, kalau gua tahu pocong itu si RT, sekalian mau gua bikin dia nggak bisa jalan. Mampus lu teh, mampus. Bagus dah, gua jadi punya alasan besok di sekolah. Gua bilang aja, Pak RT nggak bisa datang habis kecelakaan. Iya, puas gua, puas. Si kunyuk. Serius amat sih lu kok. Lagi nulis surat buat siapa sih? Cie. Buat ke emak gua, Wen. Gua takut dia denger kabar yang kagak-kagak dari si RT. Iya sih. Lemes emang mulutnya tuh Pak RT. Ini gua bae habis dinyap-nyap sama emak gua kok. Sakit kepala dah tuh dia akhirnya. Lah, tumben lu. Habis diomelin masih bisa keluyuran. Biasanya kalau habis diomelin langsung dikandangin lu, Wen. Lu kira gue bebek dikandangin? Ini gue lagi disuruh beli obat kok sama emak gua. Ya udah sono, buruan beli obat dulu lu. Jangan sampai emak lu nyusulin. Bisa berabe lu. Iya deh. Kunyuk emang lu. Barusan Mami ditelepon Pak RT. Kita disuruh ke rumahnya. Katanya semalam dia habis dipukulin si Marcel sama teman-temannya. Hah? Kok bisa? Emang gimana ceritanya? Udah, ntar aja ceritanya di rumah. Mami mau siap-siap pulang dulu. Aduh, yaudah iya. Papi izin dulu kalau gitu. Jangan kelamaan. Iya. Papi langsung pulang kok. Ya udah, Mami mau langsung jalan pulang nih, Pi. Iya, Mami hati-hati ya. Cuma emang Pak RT
Habis gua dicekamai sama bokap gua, John. Itulah kenapa gua nggak mau ikut-ikutan gebukin Pak RT, Ki. Dia tuh pintar banget ngambil kesempatan dengan kesempitan. Gua nggak mau sampai dia maksa orang tua gua buat datang dari kampung. Lu tahu sendiri mulutnya dia kayak apa. Iya, paham, John. Tapi emang momen banget sih kemarin tuh. Hehehe. Terus si Supri gimana tuh, John? Nah itu dia, emaknya Supri aja sampai dipanggil, Ki. Untung gue buru-buru ngasih pengertian sama emaknya Supri. Lu udah kasih tahu kan kalau si Supri nggak ikut-ikutan? Udah, Ki. Hampir aja emaknya mau bongkar celengan buat ngasih duit ke Pak RT. Buru-buru aja gue larang. Lu tahu sendiri kan, emaknya Supri kerja jadi pembantu. Gajinya nggak seberapa, tapi masih aja mau diduitin sama Pak RT. Parah emang Pak RT, dasar minta darat. Kalian tuh harus lebih fokus lagi didik anak kalian. Nggak bener tuh kalau terus-terusan main sama anak-anak itu. Iya, maaf Pak. Nanti biar saya omelin anaknya di rumah. Iya, kamu tuh harus lebih tegas lagi sama dia, Lin. Jangan sampai. Loh, ternyata parah juga ya lebamnya Pak RT. Aduh, bener-bener nih si Marcel. Pasti sakit itu. Harus buru-buru dibawa ke RS itu, Pak. Segini cukup kali ya. Oh, enggak. Biasa kok ini mah. Cuma sakit-sakit dikit doang, Fit. Ya, gitu, Lin. Nanti kasih tahu gitu aja sama anak kamu ya. Saya khawatir sekali sama Pak RT loh. Sepertinya Bapak harus dironsen juga ya. Takut ada luka dalam. Saya tambahin deh, Pak. Enggak usah berlebihan gitu, Pip. Si Marcel tuh sebenarnya cuma ikut-ikutan aja kok. Ya, gitu intinya ya, Lin. Pokoknya kamu jangan terlalu keras juga sama si Marcel. Kasih tahu baik-baik aja. Biasalah, anak laki-laki tuh emang perlu sedikit nakal. Udah wajar kok itu mah. Tapi kalau dibiarkan bisa makin jadi dia, Pak. Pasti habis itu dia nanti digebukin sama maminya. Oh, ya jangan gitu. Ngadepin anak tuh harus sabar, Lin. Biasa, anak laki-laki mah begitu. Nanti juga ada wayahnya dia berubah jadi anak baik kok. Apa iya ya? Tapi kok... Aduh Lele, kamu ini ada-ada aja sih. Udah sih Mbok bilang, kamu tuh jangan main sama si Marco. Jadi masalah kan tuh. Ini pasti soal Pak RT ya, Mbok? Iya, barusan Mami sama Papimu pulang. Terus pergi ke tempat Pak RT sekarang. Kamu disuruh nunggu di rumah dulu. Jangan langsung pergi main dulu katanya. Habis dah, aku udah omel-omelin nih. Udah, tenang aja. Nanti kalau sampai mereka main tangan, biar si Mbok yang maju. Udah, sekarang kamu makan dulu sana. Iya, makasih, Mbok. Bener-bener lu ya. Kagak ketulungan lu bandelnya. Bikin malu orang tua aja lu. Lu tuh udah gede, Wen. Mikir, orang mah mikir. Jangan bikin masalah mulu. Kalau begini terus, mending lu ora usah main sama si Marco, si Eki, sama siapa itu namanya, anaknya si David. Itu dia pokoknya. Aduh, Wen. Bikin malu sakit kepala aja lu. Kamu ini bener-bener ya, Sel. Mami besarin kamu bukan buat jadi begajulan kayak gini. Udah, Mi. Biar Papi kasih pelajaran anak bandel ini. Kamu dengar baik-baik ini, Sel. Ini peringatan buat kamu. Papi nggak akan sungkan-sungkan lagi buat pukulin kamu punya badan. Kalau kamu ngelakuin ini lagi, bikin malu Papi aja kamu. Kamu tahu kan kalau Papi ini guru? Apa orang kata nanti? Kalau sampai tahu anaknya David yang berprofesi jadi pengajar, tapi anaknya sendiri tidak dididik. Pikir sama kamu, gimana kalau teman-teman Papi tahu, atasan Papi tahu, bisa hancur karir Papi.
Kalau begini lebih baik papi pindahin kamu sekolah ke kampung papi aja sekalian ya. Ya jangan gitu juga, Pi. Udah, mami diem aja. Papi merasa gagal jadi orang tua kalau gini caranya Kamu dengar papi ngomong tidak, Sel? Iya, Pi. Apa mau papi pukul kamu punya kepala? Biar kamu mikir. Tidak, Pi. Pi, Mami harus buru-buru balik lagi ke kantor ini. Mami ada janji sama klien jam 2 soalnya, ya. Udah, sana mami berangkat duluan. Papi urus Marcel dulu sebentar. Iya deh, Pi. Ya udah, Mami tinggal dulu ya, Pi. Iya, Mi. Hati-hati ya, sayang. Papi nggak minta kamu hargai. Tapi tolong kamu hargai mami kamu. Asal kamu tahu, papi nggak sungkan-sungkan pukul kamu. Kalau kamu nyakitin hati mami, kamu itu harusnya sayang sama mami kamu, Sel. Sama kayak papi menyayangi mami kamu, Bo, Iya, Non. Lin tinggal dulu ya. Iya, Non. Hati-hati ya. Tolong awasin mereka ya, Mbak. Lin, takut papinya sampai main tangan sama si Marcel. Iya, Non. Ya udah ya, Mbak. Kau dengar tidak? Iya, dengar, Bi. Udah, sekarang coba kau jujur sama papi. Kau apakan itu Pak RT? Kau pukul dia punya muka kah? Kepala kah? Atau kau tendang dia punya perut kah? Enggak, Bi. Atau kau colok dia punya mata? Hah? Atau kau pukul dia punya gigi? Apa bibir? Enggak, Kopi. Marcel cuma ikut-ikutan injak-injak kakinya saja. Aduh, kau ini bagaimana toh? Lain kali kalau ada kesempatan lagi, kau injak saja dia punya batang leher. Kalau perlu kau injak-injak dia punya burung. Seperti ini. Nih. Nah, terus injak-injak dia punya burung sampai hancur dia punya biji. Seperti ini nih. Paham tidak kau, Sel? Kok papi malah suruh Marcel seperti itu? Sini. Lumayan, dapat 79.000. Bisa buat modal usaha ini. Kalau dikasih duit segini sih, babak belur tiap hari juga saya mau lah. RT. Apa? Itu, Pak. Itu apa? Kalau ngomong yang jelas. Mau kasbon, Pak. Hidung kamu nih kalau nyium bau duit tajem bener ya. Baru juga saya ngitung-ngitung. Udah nongol aja kamu. Ya kan sinting, Pak. Loh, berani-beraninya kamu ngatain saya sinting. Enggak, Pak. Itu loh. Maksud saya perasaannya tajam gitu. Sinting. Hehehe. Insting. Udah deh, kamu kalau lidah orang kampung tuh nggak usah kayak ngomong bahasa Spanyol segala kamu. Dah, mau kasbon berapa kamu? Kasbonanmu udah banyak loh ini. 2.000 aja, Pak. Biar bisa buat beli rokok sama beras. Nggak ada, 1.000 kalau mau. Nah itu ada banyak, Pak. Kamu ini lihat aja. Ya udah, saya kasbonin 2.000. Tapi berbunga ya. Hah? Berbunga? Udah kayak bank aja, Pak. Mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Ya udah, iya mau, Pak. Kamu cuciin kamar mandi saya dulu, Ki. Nanti kalau udah bersih, baru saya cairkan dananya. Lah, mau nggak? Iya, mau. Kau dengar? Kau tahu tidak? Pak RT itu sering kali godain kau punya mami. Dia itu tua bangkat atau malu, genit, mata keranjang Kira-kira kau terima tidak kalau kau punya istri digodain orang lain? Ya enggak sih, Pi. Nah, sekarang kau paham kan kenapa papi kesal sama dia? Sayangnya papi ini sudah jadi seorang guru. Papi harus jaga sikap papi sama orang lain Coba kalau papi kayak dulu, waktu papi jadi tukang parkir, habis dia orang sama papi. Papi paling tidak suka sama laki-laki yang keganjenan dan mata duitan model kayak dia itu. Mesti dikasih pelajaran sesekali dia itu. Harus seperti itu laki-laki tuh, Sel. Harus berani, tegas, jangan jadi pengecut. Jangan juga kau jadi laki-laki yang nurut sama kau punya istri. Laki-laki itu pemimpin, Sel. Laki-laki punya kuasa. Jadi, laki-laki emang harus berkuasa. Jadi jangan takut kau sama istri kau. Kayak papi nih. Gitu, Sel. Jadi jangan kau takut sama orang yang nyakitin istri kamu.
Bantu pekerjaan rumah istri kau. Apalagi kalau istri kau kerja, dia pasti kelelahan. Sesekali kau cuci piring tak apalah. Woi, Rocky. Buset, main nyelonong aja tuh orang. Iya, siap Pak RT. Loh, Pak RT kenapa? Kok udah kayak abis nyolong ayam, terus digebukin warga? Congormu itu kalau ngomong udah kayak pantat kebo. Lihat orang babak belur malah dibecandain. Ya, terus kenapa atuh itu? Sampai saya nggak kenal sama Pak RT. Jadi begini ceritanya, Rok. Bapak yakin mau lakuin ini, Pak? Iya, pokoknya saya mau bikin anak-anak itu pada kapok nongkrong sampai malam terus di warungnya si Romla. Mereka itu berisik banget toy, kalau ketawa sampai kedengaran ke rumah saya. Ya kan, masih bisa dibilangin baik-baik, Pak. Udah deh, kamu jangan banyak komen terus. Buruan, kendorin ikatannya ini. Udah dibilang jangan kencang-kencang ikatnya. Saya jadi nggak bisa bergerak ini. Ya kan pocong emang begitu, Pak. Aduh, bentar, Pak. Saya kebelet kencing banget ini. Toy. Buset, main kabur aja. Kencing di sini aja ah. Udah nggak tahan banget. Duh, kok tiba-tiba jadi merinding sih? Wah, pocong! Nah, ini kemanain si Otoy? Kok nggak balik-balik? Kencingnya di Bogor kali itu orang. Udah setengah jam lebih loh ini. Kurang ajar emang si Otoy. Saya malah ditinggalin sendirian gini. Aduh, mana kencang banget lagi ngikatnya. Udahlah, daripada kelamaan, mending saya beraksi sendirian aja deh. Gue bilang diem, goblok lu. Wah, pocong, bantai. Waduh, sakit, aduh. Olah, pantesan aja. Ya, berarti itu emang salah Pak RT lah. Iya sih, tapi untung saya dapat ganti rugi dari orang tua mereka. Hehehe. Oh, pantes Pak RT tumbenan jajan somai saya. Hehehe. Udah, jangan ngoceh mulu. Buruan, bikinin saya 2 porsi. Siap, laksanakan Pak RT. Oh iya, kenapa Mami pulang lagi? Tas Mami ketinggalan. Coba ambilin sini. Mami mau ngambil kejauhan. Ya, siap nih. Kenapa Papi belum balik ke sekolahan lagi? Ini baru mau berangkat lagi, Mi. Kan baru selesai Papi ngomelin Marcel. Oh, gitu. Ya udah sana, buruan berangkat. Iya, siap nih. Oh, iya. Tunggu sebentar, Pi. Mbak, Iya, Non. si Mbak pulang sekarang aja. Istirahat dulu aja hari ini. Loh, tapi kerjaan saya masih banyak, Non. Pakaian belum saya setrikain. Piring-piring kotor juga belum saya cuci-cuciin. Udah, nggak apa-apa. Nanti sore, biar David yang cuci piring. Sekalian nyetrika baju. Iya kan, Pi? Iya, Mi. Duh, jangan dong, Non. Itu kan pekerjaan saya. Si Mbak denger saya nggak? Iya, Non. Udah, sana pulang. Iya, Non. Saya pamit dulu. Iya, Mbak. Gimana, Pi? Nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kok, Mi. Nggak apa-apa. Tapi, ntar Papi kecapean nggak pulang kerja langsung cuci piring, nyetrika sama benah-benah rumah. Mana ada Papi capek. Cuma begitu doang kok, Mi. Papi ikhlas kan?
Ikhlas Mi, ikhlas banget beneran deh. Ya udah, sana kerja. Siap. Marcel, Iya, Mi. sekarang kamu paham kan siapa yang berkuasa di rumah ini? Iya, paham, Mi. Bagus. Udah beres Pak RT. Ya udah. Nih, Loh, kok cuma 1.800 Pak RT? ya itu kamu udah kena potongan biaya admin di awal, Toy. Emang begitu aturannya. Nanti kalau kamu balikinnya nggak usah gede-gede, cukup 2.500 aja. Lah kan saya kas bonus cuma 2.000 Pak RT. Yang 500 itu bunganya. Buset, gede amat. Ini sih namanya nyekek Pak RT. Mau apa enggak? Iya, mau. Yang ikhlas terimanya tuh, biar berkah. Iya Pak RT. Jadi curiga gua. Jangan pura-pura pakai